Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca ayat 8 sampai 10, firman-Nya berkata demikian. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang secara khusus menasihati kita, teruslah memberitakan firman. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita dinasihati oleh firman Allah hari ini, teruslah memberitakan firman. Kalau teruslah memberitakan firman itu artinya bahwa kita dipanggil untuk dalam situasi dan kondisi apapun juga teruslah memberitakan firman. Makanya dalam ayat 9, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Artinya bahwa Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, kita dipanggil untuk terus memberitakan firman. Jangan takut memberitakan firman, jangan diam. Sebaliknya kita tetap bersuara, menyuarakan, memberitakan firman. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu kenapa kita harus terus memberitakan firman? Apa yang menjadi dasarnya, apa yang menjadi alasannya? Dalam ayat 9 tadi, jangan takut, teruslah memberitakan firman. Ini perintah Tuhan kepada Paulus ketika dia ada dalam pelayanan di Korintus, teruslah memberitakan firman. Jadi kenapa kita harus terus memberitakan firman? Karena itu perintah Tuhan. Ini bukan maunya orang lain, ini bukan maunya siapa-siapa, ini maunya Tuhan. Perintah Tuhan bagi kita untuk kita laksanakan dalam hidup kita, untuk kita teruslah memberitakan firman, baik dalam situasi yang baik kah, tidak baik kah, siap sedia terus untuk memberitakan firman, karena itu perintah Tuhan. Kalau itu perintah Tuhan, berarti Tuhan yang menghendaki. Tuhan yang mau bagi kita sebagai umat untuk tidak bosan-bosan memberitakan firman, tidak bosan-bosan kita menyuarakan kebenaran firman itu, tidak bosan-bosan. Tapi sebaliknya kita terus memberitakan, karena itu kehendak Tuhan, itu perintah Tuhan, dan kalau kita melaksanakannya pasti itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi apapun kesibukan kita, apapun situasi dan kondisi kita, kita dipanggil sebagai umat untuk terus memberitakan firman, karena ini perintah Tuhan yang tidak bisa tidak, kita harus melaksanakannya. Alasan kedua kenapa kita harus terus memberitakan firman, ayat 10. "Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau." Sebab aku menyertai engkau. Ada janji Tuhan, ada jaminan Tuhan. Kalau kita terus memberitakan firman, maka ada penyertaan Tuhan. Jadi kenapa kita harus terus memberitakan firman? Karena Tuhan berjanji menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, saya percaya Tuhan tidak akan pernah kecolongan, Tuhan tidak akan pernah kewalahan dalam melindungi kita dari segala ancaman, dari segala bahaya apapun.
Kalau ada ancaman, ada bahaya, pasti itu atas seizin Tuhan. Kalau ada izin Tuhan, pasti Tuhan punya maksud, punya rencana di balik semuanya itu. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang menjamah dan menganiaya engkau. Itulah jaminan Tuhan buat Paulus dan bagi kita juga sebagai umat. Ketika kita terus memberitakan firman, maka Tuhan berjanji menyertai kita. Kalau menyertai pasti ada pertolongan, ada pelindungan, atau ada berkat Tuhan juga di situ. Alasan ketiga kenapa kita harus terus memberitakan firman. Ayat 10 bagian B, sebab banyak umatku di kota ini. Jadi Tuhan berkata kepada Paulus, teruslah memberitakan firman sebab banyak umatku di kota ini. Dengan kata lain bahwa kenapa kita harus terus memberitakan firman? Karena kepentingan umat Tuhan. Apa kepentingan umat Tuhan? Kalau kita lihat dalam ayat 8, tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Dengan pemberitaan firman yang disampaikan oleh Paulus, akhirnya banyak dari orang-orang Korintus yang mendengar pemberitaan Paulus dan mereka menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Jadi kenapa kita harus terus memberitakan firman? Karena ada kepentingan untuk umat Tuhan di situ. Kalau yang lain yang belum percaya supaya mereka percaya, kalau yang sudah percaya supaya mereka bertumbuh dalam iman. Itu hanya bisa melalui pemberitaan firman. Karena itu Tuhan berkata kepada Paulus, sebab banyak umatku di kota ini. Banyak umat Tuhan yang butuh disegarkan dalam iman. Banyak umat Tuhan yang butuh keteguhan iman. Dicas kembali dengan kebenaran-kebenaran. Dan saya percaya hanya melalui pemberitaan firman lah orang bisa dikuatkan kembali, orang bisa disegarkan kembali, orang bisa bersemangat kembali, dan akhirnya mereka bisa tetap bertambah teguh dalam iman. Itu dari pemberitaan firman. Karena itu teruslah memberitakan firman. Karena kepentingan umat Tuhan bagi pertumbuhan rohani, bagi kedewasaan rohani, mengharuskan kita sebagai hamba-hamba, sebagai pelayan. Apapun super sibuk kita, apapun juang kita, gumul kita, tapi kita harus terus memberitakan firman. Karena umat Tuhan banyak yang butuh dimotivasi, butuh penyegaran, butuh penguatan, supaya mereka tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, tetap teguh dalam menghadapi segala pergumulan. Itu semua dari pemberitaan firman. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar kami, menasihati kami, teruslah memberitakan firman. Karena itu perintah Tuhan. Karena Tuhan berjanji menyertai. Karena ada kepentingan umat Tuhan bagi pertumbuhan iman ataupun kedewasaan rohani. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.